Salam jumpa pemirsa Unila TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bintang Aulia kembali menjumpai Anda dalam Healthy Unila mengenai HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan juga AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Hari ini kita akan menyelami isu penting di Indonesia, negara kita tercinta, di mana kasus HIV AIDS meroket di setiap tahunnya, khususnya pada remaja. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2022, hanya 76% orang dengan HIV yang mengetahui statusnya, 41% yang mendapatkan pengobatan, dan hanya 16% yang berhasil menekan perkembangan virus melalui pengobatan. Sehingga sangat disayangkan jika informasi dan pengetahuan mengenai HIV/AIDS tidak disampaikan secara berkelanjutan. Untuk itu di sebelah saya telah bergabung Dr. Dwi Indria Anggraini, MSc SPKK, Fellow Indonesia Dermatology Society, yang kerap disapa Dr. Ririn selaku narasumber kita pada hari ini. Bersama beliau kita akan mengupas tuntas mengenai HIV/AIDS di kalangan masyarakat. Halo, selamat pagi Dr. Ririn. Selamat pagi Mbak Bintang. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya nih Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, harus selalu sehat ya kita ya, untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih Dok, boleh dong untuk disapa-sapa dulu pemirsa Unila TV yang ada di rumah. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Unila TV. Alhamdulillah ya bisa jumpa kembali pada sesi Healthy Unila. Ya, Healthy Unila ya pada pagi hari ini. Nah ya, buat pemirsa yang belum tahu nih ya, selain seorang dosen di Universitas Lampung ya Dok ya, Dr. Ririn adalah seorang staf medik fungsional bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin di RSUD Abdul Muluk Provinsi Lampung, dan juga fasilitator triple eliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B di Provinsi Lampung. Betul ya Dok ya? Betul banget, memang kalau Dr. Ririn udah expert banget lah ya di bidangnya ya. Jadi buat pemirsa di rumah, ikuti terus segmen kita kali ini sebagai bentuk upaya dalam menyatukan langkah mencegah HIV/AIDS di Indonesia, yang mana 1 Desember 2023 kemarin kita baru aja memperingati Hari AIDS di sedunia. Masuk ke pembahasan awal nih Dok ya, mungkin kita ke hal-hal mendasar dulu ya. Sebenarnya HIV/AIDS itu penyakit seperti apa sih Dok? Oke, baik ya, terima kasih. Jadi HIV itu sebetulnya suatu penyakit infeksi. Yang namanya infeksi itu menular pasti ya, infeksi yang disebabkan oleh virus yang kita kenal dengan human immunodeficiency virus. Sehingga virus ini masuk ke dalam golongan retrovirus yang memang memiliki mekanisme menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang ya. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang, sehingga sakit apapun bisa terjadi kalau seseorang itu sudah terkena HIV atau dikatakan HIV positif gitu. Kita kenal dengan istilah orang dengan HIV atau ODIV ya, orang dengan human immunodeficiency virus, sehingga kita sebut sebagai ODIV. Nah jadi ODIV ini tentunya ketika sudah positif akan terus berkembang nih. Ada fase-fase di mana seseorang sebelum terkena sindrom AIDS yang disebutkan oleh Mbak Bintang tadi, dia akan melalui fase dulu nih sampai fase 1, fase 2, fase 3. Jadi kalau sudah terinfeksi belum tentu langsung sakit gitu. Belum tentu langsung menunjukkan gejala-gejala sakit. Di fase awal bahkan dikatakan hingga 3 bulan seseorang itu ketika sudah terkena atau masuk ya virus HIV melalui mekanisme penularan tertentu, terutama kontak ya dengan cairan tubuh, maka dia akan ada fase jendela kita kenal. Dia fase jendela itu 3 bulan pertama. Walaupun dideteksi antibodinya masih sangat mungkin negatif dalam 3 bulan pertama, sehingga pada fase tersebut belum tentu ada gejala sama sekali. Mungkin saja ada gejala ketika virus masuk sama seperti virus yang lain, kita kenal dengan flu-like syndrome misalnya ya, kayak flu gitu ya, namanya virus masuk. Tapi pada saat itu kondisi badan kita masih fit. Sehingga yang tadinya virus masuk itu cuman menunjukkan gejala bahwa oh ya ini ada virus masuk nih. Sistem kekebalan tubuh, jadi sistem imunitas. Baik terutama imunitas ini dulu ya alami ya.
itu masih sangat berperan baik. Belum diserang kan sama virus HIV-nya nih. Nah, berkembang dari fase 1 yang tidak ada gejala bisa lanjut ke fase 2. Nah, fase 2 ini yang cukup lama ya. Fase 2 itu bahkan dikatakan kalau kita lihat grafik, walaupun ada penurunan kadar CD4, CD4 ini adalah indikator kadar limfosit di tubuh yang melawan virus HIV. Nah, CD4 4 terutama, nah ini yang terus-terus akan menurun. Di fase 2 itu masih mungkin turunnya itu pada sudah tahun kedua tuh terinfeksi hingga tahun kelima bahkan. Jadi bisa saja tanpa gejala hingga tahun kelima seseorang yang terkena HIV. Lewat fase 2, CD4 turun dengan drastis di fase 3. Fase 3 ya. Itulah muncul gejala. Kalau fase 2 tuh mungkin keluhannya hanya mudah lemah, mudah nyeri otot gitu ya. Malaysia kita bilang ada mialgia. Jadi gejala-gejala umum, ringan sekali. Ketika fase 3 di mana CD4 itu sudah sangat rendah, masuk ke kondisi sindrom. Kenapa timbul sindrom? Acquired Immunodeficiency Syndrome itu adalah fase akhir di mana kekebalan tubuh seseorang tuh betul-betul sudah diserang nih dengan virusnya ya. Sudah diserang dengan virusnya sehingga apapun yang kena, walaupun dia cuma batuk pilek misalnya, itu bisa kena dan bisa membuat seorang HIV positif menjadi drop, apalagi virus yang lain atau bakteri yang lain, misal TBC. TBC kan jarang paru-paru tuh ya. Nah, itu bisa paru-parunya kondisinya bahkan tidak ada pertahanan sama sekali, infeksi paru-parunya bisa sangat berat begitu. Kalau sudah masuk di fase ketiga. Jadi semua bisa. Kalau yang ada diarenya berat begitu ya, kan gejala yang umumnya, atau sariawannya itu akibat jamur itu berat begitu. Atau bisa sampai menyerang ke otak. Kita kenal dengan meningitis, ada virus lain, bukan HIV-nya. Tapi virus lain yang masuk ke dalam dan tidak punya pertahanan tubuh. Kita nggak punya kekebalan. Meningitis atau misalnya toksoplasmosis ya, sehingga itu bisa terkena radang pada selaput otak, kita kenal dengan ensefalitis misalnya. Nah, itu adalah penyakit oportunistik yang menyertai pasien HIV ketika sudah masuk di fase lanjutan. Jadi terkena sindrom ya. Sehingga berat badannya turun, dikatakan lebih dari 10% dari beban berat tubuh awalnya. Jadi bisa 10 kilo, 20 kilo berat badan pasien itu turun ketika sudah masuk di fase akhir, fase ketiga di sindrom. Nah, mungkin itu. Jadi tuh ya emang benar-benar imun kita tuh dihabisin dulu gitu, Dok ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya balik lagi ntar karena imunnya udah habis, baru tuh kalau penyakit lain masuk jadi benar-benar nggak ada kekebalan ya. Betul. Jadi yang menyebabkan pasien tuh meninggal, HIV meninggal, justru karena penyakit lainnya, bukan HIV-nya. HIV-nya tuh makanin sel kekebalan tubuh kita, sehingga kita nggak punya pertahanan apapun ya. Kemudian apapun yang masuk, bakteri, virus, jamur, terus kemudian protozoa ya, itu bisa menyerang seluruhnya dari tubuh pasien, sehingga pasien meninggal dengan kondisi itu. Iya, berarti itu balik lagi karena selama ini kan kita punya kekebalan yang cukup baik, jadi virus bisa diobati lah ya. Balik kalau udah kena HIV berarti ya imun tadi ya langsung digrogoti habis ya, Dok ya. Betul. Bener. Nah, jadi itu suatu informasi yang mungkin banyak banget ya teman-teman baru dengar juga. Balik lagi itu sebenarnya kekebalan tubuh kita yang dihabisin untuk nanti misalnya ada penyakit-penyakit masuk yang nggak bisa kita cegah, baru deh tubuh kita nggak bisa menahannya lagi gitu, Dok ya, benar. Nah, dari yang udah dokter jelaskan di awal dan saya sempat sebutkan itu, gimana sih, Dok, kondisi kasus HIV/AIDS di Indonesia ini perkembangannya itu sejauh mana sih, Dok? Ya. Khususnya di Lampung ya, tempat kita tinggal sekarang. Oke ya, jadi sebetulnya sih laporan kasus ya atau penemuan kasus dari tahun 2020, 2018, 2020 ke 2022 terakhir laporan itu penurunan ya. Tetapi kita lihat karena screening semakin baik, kemudian kita kan juga, saya lupa sampaikan bahwa kita ini Indonesia mengikuti dunia juga memiliki target capaian eliminasi HIV/AIDS ya di tahun 2030. Bahkan kita memiliki target capaian yang cukup tinggi ya di 2030, yaitu ending AIDS-nya ya, ending AIDS. Jadi AIDS tuh harus berakhir deh. 2030 tidak boleh ada lagi orang Indonesia sebetulnya yang masuk pada kondisi AIDS. Kalau dilihat
ngeri ya 2030 tuh udah ini udah akhir 2023, sebentar lagi 2024, artinya tinggal 6 tahun lagi untuk mengejar ending age di 2030. Memang PR kita bersama nih jadinya nih Mbak Bintang ya, PR kita bersama. Walaupun apa namanya dikatakan angkanya itu dilaporkan turun, tapi yang menarik adalah temuan kasus di populasi tertentu. Jadi kita kenal tuh ada namanya populasi rentan, kemudian ada juga populasi khusus, dan juga kita mengenal ada yang namanya populasi kunci. Di populasi kunci angka HIV semakin tinggi, artinya temuan kasus HIV di populasi kunci ini cukup berhasil dalam program screening, termasuk di Lampung, ya termasuk di Lampung. Jadi populasi kunci ini adalah populasi yang memang dikatakan secara evidence based, jadi laporan kasusnya, kemudian penelitiannya, data-data epidemiologi, angka yang paling tinggi di populasi ini nih, populasi kunci, antara lain adalah pekerja seks komersial, ya pekerja seks itu tinggi sekali. Kemudian waria, kemudian komunitas tertentu yaitu lelaki suka lelaki. Ya, jadi waria, kemudian LSL, dan juga penasun. Penasun adalah pengguna jarum suntik. Jadi narkoba jenis jarum suntik itu adalah populasi kunci penggunanya. Nah, yang dikatakan cukup banyak sekarang ditemukan justru dilaporkan LSL, waria, dan juga pekerja seks laporannya dalam program screening. Di Lampung gimana nih? Lampung cukup baik ya, program screening di Lampung cukup baik. Artinya komunitas kita kan ada komunitas-komunitas tertentu di HIV ya. Jadi dari rumah sakit, puskesmas, kemudian komunitas masyarakat nih yang memang mereka sudah cukup aware bahwa kalau ada seseorang terkena HIV, terutama di populasi kunci, maka screening berjalan. Sehingga laporan kasusnya memang dilaporkan paling banyak itu kalau di Provinsi Lampung justru Kota Bandar Lampung ya. Iya. Ya, di tahun 2022 dilaporkan sekitar 2.637 kasus baru pasien HIV di Kota Bandar Lampung. Dari seluruh kasus yang dilaporkan sekitar 6.022 kasus di Provinsi Lampung gitu. Kalau di Indonesia sendiri yang masih sulit mencapai target adalah di daerah-daerah tertentu atau provinsi tertentu, antara lain adalah Papua. Masih epidemi Papua untuk HIV dan masih menjadi PR memang untuk Kementerian Kesehatan dan juga untuk pemerintah Indonesia ya, target di beberapa wilayah dengan epidemi HIV tersebut. Gitu. Oke, kalau di Lampung tadi alhamdulillahnya cukup bisa terdeteksi ya Dok ya. Betul. Semoga aja lebih kita emang benar terdata ya, bukan berarti ada yang nggak terdata gitu Dok ya. Jangan sampai nggak terdata gitu ya untuk bisa kita cegah lagi ya. Nah, terkait dengan resiko dan penularan HIV nih Dok, apakah ada nggak sih kelompok tertentu yang memiliki resiko lebih tinggi gitu Dok? Ya, betul. Tadi ya sudah saya sampaikan sebelumnya ya bahwa kita ada 3 populasi. Pertama populasi kunci, ini jadi PR nih. Target untuk 2030 adalah di populasi kunci. Jadi populasi kunci ini tadi yang saya sampaikan bahwa pekerja seks, ya. Pekerja seks ini bukan cuma wanita ya. Pria juga banyak sekarang jadi pekerja seks. Saya kebetulan juga di Rumah Sakit Abdul Muluk, kita punya satu unit tersendiri ya, ada VCT namanya. Itu adalah gabungan dari beberapa expert untuk HIV/AIDS ya. Tata laksana di rumah sakit pemerintah ya, dan itu ternyata memang ditemukan bahwa pekerja seks itu tidak hanya wanita. Jadi konotasi yang dulu dibilang wanita aja enggak, sekarang itu pekerja seks anak ada, pekerja seks laki-laki juga ada. Jadi kita sebut sebagai pekerja seks. Kemudian yang kedua adalah tadi waria dan juga lelaki suka lelaki. Itu yang datanya cukup tinggi. Dan juga tadi penasun, pengguna jarum suntik. Ketiga ini adalah populasi kunci yang menjadi target program screening. Bahkan pada populasi kunci ini disampaikan bahwa kita sebaiknya melakukan screening per 3 bulan. Bulan ini belum, siapa tahu pada di jendela ya. 3 bulan lagi kita deteksi secara rutin. Ini PR nih, supaya ketahuan di awal HIV-nya. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada fase awal.
Fase awal tuh kalaupun udah positif harus kita obati. Benar, biar supaya nggak berlanjut virusnya ya. tidak berlanjut, kita bisa menekan viral load atau jumlah virus di dalam tubuh pasien dengan HIV itu bisa ke level 0. Jadi tidak berarti deteksi, bisa tidak sampai menularkan. 0 ya? Harus. Target terapi HIV adalah 0 viral. Jadi virusnya itu viral loadnya sampai angka-angka 0 sehingga tidak menularkan. Benar, Pasien yang sudah di 0 viral load ya itu nggak menularkan ke pasangannya. Menikah, pasangan hidupnya bisa tidak kena HIV. Kalau melahirkan, kalau dia hamil, perempuan hamil melahirkan, anaknya pun tidak tertular HIV. Jadi kalau dibilang sembuh, bukan sembuh dalam artian HIV-nya itu hilang dari badannya, tapi peran dari pengobatan HIV yang secara terus-menerus, kita kan nggak boleh putus ya obat HIV itu. ARV namanya, antiretrovirus agent obatnya. Itu harus diminum secara terus-menerus. Tujuannya adalah menekan pertumbuhan atau replikasi virus sehingga virusnya 0. Sehingga di populasi kunci termasuk dalam target eliminasi HIV dan juga ending AIDS, ini harus kita temukan lebih cepat. Semakin cepat, semakin baik. Populasi yang selanjutnya adalah populasi rentan. Nah, rentan ini yang misalnya ada pasangan hidup. Nah, pasangan hidup nih ya. Pasangan hidup atau partner seksual itu adalah populasi yang rentan terkait dengan HIV. Atau orang-orang dengan kondisi imunodefisiensi yang lain. Jadi dia bukan karena HIV nih. Kita punya penyakit lain juga yang menyerang kekebalan tubuh. Sehingga kalaupun ada misal pada kondisi dia tertular HIV mudah sekali tuh berkembang gitu. Karena udah ada ya. Karena dia punya misalnya penyakit autoimun, penyakit dengan komorbid ya, orang-orang dengan TBC itu harus dideteksi. Kadang-kadang awalnya ketemu deteksi TBC dengan cepat ada komplikasi, kita cek juga HIV-nya. Sehingga sekarang penemuan TBC dengan HIV atau orang-orang dengan infeksi menular seksual. Jadi sekarang kita menggalakkan program tracing ya, tracing dan screening. Kalau ada pasien dengan, kalau kami di SPKK nih ya, kan menangani kasus infeksi menular seksual. Kasus infeksi menular seksual ini, kalau ketemu satu kasus infeksi menular seksual, maka kita edukasi pasien dan sarankan pasien untuk periksa status HIV-nya. Apalagi kalau IMS-nya tadi didapatkan dari pasangan yang beresiko, gitu. Atau dia memiliki perilaku seks beresiko. Kita sarankan untuk pemeriksaan HIV. Ya, kalau pasien kena sifilis, raja singa, kutil kelamin atau kondiloma acuminata, kemudian kencing nanah, gonore, atau penyakit kelamin yang lain, itu kita sarankan untuk periksa HIV. Karena dia punya resiko dan punya kerentanan tertentu, gitu. Ada juga kita sebut sebagai populasi khusus. Seperti warga binaan di lapas ya. Jadi di lapas itu apa singkatan lapas itu? Ya pokok apa ya lapas itu ya, lembaga pemasyarakatan ya. Kita sebut sebagai warga binaan itu adalah populasi khusus. Sekarang pemerintah juga menggalakkan screening triple eliminasi. Jadi pada populasi khusus itu adalah ibu hamil. Itu sudah jadi program pemerintah. Ada yang kita kenal dengan program antenatal care. Program pemeriksaan pada kehamilan sebelum kelahiran. Kan berkala tuh. Pada 3 bulan, 6 bulan ya. Kemudian berkala sampai dia 9 bulan. Itu di screening. Ada 3 yang di screening, HIV, kemudian sifilis, dan juga hepatitis. Tujuannya ibu hamil dilakukan program screening tersebut supaya kita mencapai triple eliminasi termasuk HIV, sifilis, dan hepatitis pada ibu hamil. Sehingga kita tidak lagi memiliki generasi anak-anak dengan HIV yang diturunkan atau ditularkan dari ibu ke anaknya, sifilis kongenital, atau hepatitis yang juga diturunkan dari ibu ke anak yang dilahirkannya atau yang dikandungnya. Itu Mbak Bintang. Oke, jadi emang penularannya itu lebih ke ada yang dari keturunan. Bukan keturunan. Apa itu? Kita sebut sebagai vertikal. Dari ibu melalui plasenta ke anak yang dikandung sehingga anak yang dilahirkan
tertular. Kalau keturunan kan diturunkan Iya. secara genetik. Kalau itu tertular. Itu dia yang sebenarnya masih banyak pertanyaan juga, sebenarnya penularan si virus HIV-nya ini yang seperti apa gitu ya, Dok? Iya, virusnya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah karena ternyata edukasi yang tidak baik ke masyarakat ini membuat HIV ini jadi misinformasi, benar. salah paham, kemudian masyarakat menjauhi, mengucilkan orang dengan HIV, stigma negatif dan diskriminatif. Padahal harusnya paham bahwa, dan ini nih peran kita ya, peran saya, kemudian peran edukator-edukator, peran semua yang tahu. Kalau ada pasien HIV positif, kemudian diketahui statusnya, jangan dikucilkan, jangan dijauhi, karena penularannya tidak dengan mudah kita berjabat tangan terus menular. Atau cipika-cipiki ya, kita menular. Atau berdempetan lah, gitu, bersentuhan, kita menular. Dengan pelukan dia tidak menular, dengan jabat tangan dia tidak menular ya. Penularannya melalui terutama cairan tubuh. Ya. Kenapa dengan jarum suntik? Karena di jarum suntik itu ada cairan yang menempel, cairan tubuh yang menempel itu, kemudian ada mengandung virus, dipakai bergantian sehingga tertular. Satu. Kenapa dia bisa menular melalui hubungan seksual? Pada hubungan seksual itu ada pertukaran cairan dari laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika hubungan seksual, pertukaran cairan itu memudahkan tertularnya infeksi atau transmisi dari infeksi HIV, virus HIV tadi. Kemudian penularan yang lain melalui donor darah. Ya, donor darah dan transfusi darah. Tapi sekarang sudah baik sekali ya. Transfusi darah dari PMI itu screeningnya sangat ketat, terutama 3 itu pasti di screening, HIV, sifilis, sama hepatitis. Banyak sekali dari PMI itu ketemunya justru dari pendonor. Ya? Betul, pendonor, PMI kemudian mengkonsulkan ke kita ya, ke rumah sakit bahwa ini dari screening, ketemu ada positif, pasiennya nggak tahu. Oh gitu. Karena masih di fase 1. Ya, 3 bulan pertama dia ya. mau mendonor untuk saudaranya ya. Ketahuan di situ entah sifilis, hepatitis atau HIV. Jadi dari donor darah, tapi sekarang mungkin kecil sekali kemungkinan dari transfusi darah tersebut. Kemudian tadi hubungan seksual dari ibu melalui anak yang dikandung. Sehingga penularannya itu transplasental. Jadi melalui plasenta sampai ke anak yang dikandung dan lahir dengan kondisi infeksi. Benar. Balik lagi tadi itu karena kesalahan tadi ya, Dok ya. Jadi banyak stigma-stigma negatif yang muncul. Betul. Jadi secara umum tuh kayak orang dengan HIV nih ya. Emang stigma negatif di masyarakat ini terus bermunculan, bikin keresahan tersendiri ya, Dok ya. Kebanyakan orang tuh balik tadi mengatakan virus ini menular dari jabat tangan, pelukan. Padahal dan masih banyak lagi anggapan-anggapan salah. Makanya kita di sini bertujuan untuk memberikan informasi ya, Dok ya. Nah, menurut dokter nih, bagaimana sebagai bagian dari tenaga kesehatan dan fasilitator triple eliminasi HIV tadi, gimana sih, Dok, cara untuk hapus stigma negatif itu tuh dan diskriminasi pada ODIF. Iya, pada ODIF ya. Jadi ini salah satu, saya terima kasih nih dengan TV Unila ya, kesempatan dari kami diberi kesempatan untuk memberikan edukasi seperti ini ya. Harapannya ini kan ditonton masyarakat ya. Remaja, mahasiswa, masyarakat umum ya. Jadi kesempatan seperti ini kita harapkan membuka wawasan. Sebenarnya kenapa muncul stigma? Karena masyarakat itu awam sekali dengan HIV. Dianggap penyakit untuk komunitas tertentu ya. Misalnya ini orang nakal nih. Padahal banyak sekali loh kita temukan kasus HIV positif itu dari pasangan seksualnya, baik suami atau istri atau partner seksual yang yang bukan pasangan yang sah, suami atau istrinya. Tertularnya dari situ. Jadi dia sebagai korban sebenarnya ya. Jadi bukan berarti pasien HIV itu karena dia salah akibat perilakunya loh. Karena tadi kan bisa saja melalui hubungan seksual. Beberapa kasus saya dapatkan seorang istri itu sampai depresi ya karena suaminya yang ternyata tidak ketahuan HIV, terus istrinya hamil, pas saat hamil program triple eliminasi ketahuan dalam screening. Karena di screening suaminya nggak punya gejala apapun. Nah, tadi saya sampaikan bisa 2-5 tahun dia tidak punya gejala. Kemudian suami pun begitu.
Ternyata istrinya kena, suaminya merasa tidak punya perilaku yang menyimpang, seks yang menyimpang, ya maksudnya yang dia hanya berpasangan dengan istrinya saja. Banyak kasus kita temukan seperti itu. Jadi bisa saja HIV ini terjadi pada pasangan seksual dan bukan karena perilakunya. Jadi jangan membuat stigma negatif. Kalau pasien HIV itu pasti dia punya dosa besar. Nah, ini yang harus kita hapuskan dulu nih. Nah, gimana caranya kita mengedukasi? Yang kedua adalah penularannya nih. Supaya orang kadang-kadang ya, gini Mbak Bintang, ada pasien HIV yang menyedihkan, pasien HIV itu ditinggal di rumah sakit. Gak ada keluarga yang mengurus. Karena edukasi yang tidak baik. Padahal mengurus pasien HIV itu tidak menularkan. Benar-benar. Ya, sehingga pasien HIV itu jadi depresi, semakin buruk kondisi tubuhnya, imunnya jadi buruk karena depresi, stres, ansietas ya, sehingga bisa jatuh ke sindrom dengan cepat dan tidak punya semangat hidup karena tadi nggak ada yang mengurusin keluarganya. Terus ada yang diusir dari lingkungan RT, RW ketika ketahuan HIV. Ini stigma negatif, diusir di situ. Bahkan nakes sendiri ya, kadang-kadang di kalangan nakes ini, kalau di rumah sakit saya kebetulan memang kita sudah cukup menjadi pilot ya untuk tata laksana penanganan pasien HIV. Jadi mudah-mudahan di rumah sakit lain, di klinik lain atau puskesmas layanan kesehatan, ketika ada pasien HIV tidak boleh ada diskriminatif dalam penanganan pengobatan apapun. HIV itu nggak boleh dipisah. Kadang-kadang yang menyedihkan tuh ada pasien HIV darah tinggi, dok karena saya darah tinggi tuh harus berobatnya ke rumah sakit, tidak boleh di klinik karena saya HIV. Nah ini udah mulai nih kita edukasi dengan dengan meluas ya. Jadi nakes sendiri nggak boleh membeda-bedakan pasien dengan HIV, gitu ya. ODIF ini tidak boleh dibedakan, begitu. Dia harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien lainnya. Benar banget, itu emang stigma negatif bahkan bisa datang ke keluarga sendiri karena kurangnya pengetahuan itu ya dok ya. Dan itu fakta, dan itu terjadi masih sampai saat ini, sehingga salah satu capaian target eliminasi adalah zero stigma negatif dan zero diskriminasi, itu di 2030. Bener. Nah itu tadi kalau misalnya dok kan bisa diserang kemana aja, ke semua kalangan dok ya. Kalau untuk kalangan remaja sendiri dok, peran orang tua dalam edukasi seksual tuh gimana sih dok untuk para remaja-remaja ini dok? Ya, memang sekarang ini jadi cukup berat ya. Kenapa? Karena di era Gen Z dibilang ya. Ya ini kan sangat akrab dengan kecanggihan teknologi. Bener. Jadi semua informasi bisa didapat hanya dengan jarinya. Jari-jari scroll aja ya. Iya, betul, hanya scroll. Nah, terkadang kalau orang tua ini tidak mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya, bahkan sekarang tuh anak dari SD ya, level SD itu tadi karena kemudahan teknologi ini membuat mereka terpapar dengan keingintahuan tentang seks ini lebih cepat di level di usia-usia SD ini, sehingga edukasi tentang bagaimana hubungan seksual itu nggak boleh ditutup-tutupi nih anak-anak. Karena kita tutupi, anak-anak ini mulai dari anak-anak semakin ingin tahu. Benar. Justru peran orang tua memberitahu mana yang benar, memberitahu mana yang baik terkait dengan apa itu hubungan seks. Karena kalau semakin ditutupi, dia akan semakin ingin tahu. Yang paling baik untuk memberitahu adalah orang tuanya. Benar. Sehingga pesan pentingnya justru di orang tua nih. Jadi orang tuanya mampu nggak sih memberikan edukasi yang baik ke anak? Ini PR orang tua nih. Supaya anak ini jadi paham bagaimana apa sih reproduksi itu. Reproduksi yang baik, reproduksi yang sehat itu bagaimana. Kemudian kenapa tidak boleh melakukan hubungan seksual tidak dengan pasangan yang sah, misalnya ya. Edukasi ini justru dari orang tua ke anaknya harus tersampaikan dengan baik. Di level SD berbeda, level remaja berbeda. Jadi dengan kemantapan atau kematangan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi dari mulai SD, SMP dan SMA, tentunya ini harapan nih
Jadi nanti mudah-mudahan ke depan mereka tidak lagi memiliki resiko dalam populasi resiko dalam perilaku seks yang salah gitu. Benar, karena balik lagi kalau mereka cari-cari sendiri, rasa penasarannya malah Makin bisa tinggi. misinformasi itu Betul. tadi dok ya. Karena kita klik satu aja mungkin udah beda lagi ya. Klik satu tuh nanti dia akan tertracing ya, era teknologi tertracing si anak ini akan ngeklik ini ngeklik ini dapat semua lagi. Nanti. Benar-benar. Jadi emang orang tua tuh karena remaja juga kan masih butuh banget bimbingan dan orang tua tuh menjadi kunci pentingnya dok ya. Kunci penting. Nah, gimana sih dok cara pencegahan atau mungkin tata laksana yang sesuai untuk menanggulangi HIV/AIDS ini? Mungkin mengingatkan angka HIV juga kan terus selalu dikhawatirkan gitu dok ya. Iya. Jadi gini, jadi yang paling upaya pertama itu adalah kita mengetahui populasi resiko. Tahu dulu ya. Populasi khusus ya, populasi resiko khusus. Kemudian populasi yang khusus ini, kemudian kita upayakan untuk di screening. Jadi kalau misal nih Mbak Bintang atau masyarakat nih punya teman, punya saudara, punya keluarga yang kita sendiri tahu nih pesan nih ya, pesan penting sekali. Kita tahu aduh dia ini sebetulnya punya resiko nih. Entah penasun atau misal tadi yang pekerja seks ya, kita tahu dia berganti-ganti pasangan gitu ya, kemudian LSL, lelaki suka lelaki, atau dia waria gitu ya, kita tahu nih teman kita nih, kita udah tahu gelagatnya, atau saudara kita, dekati dengan cara yang baik. Karena sebetulnya kalau teman itu jauh lebih mudah daripada orang tua loh. Kalau dengan orang tua dia akan lebih protek anak-anak ya. Kan saya dulu juga gitu, dengan orang tua lebih ngejaga supaya nggak kena marah nih kalau dengan orang tua. Tapi kalau dengan teman, oh iya ya ini teman saya ngingetin nih. Dengan teman nih, screening HIV itu harus dilakukan. Dan sekarang screening HIV itu gratis Mbak. Gitu. Datang ke puskesmas, kemudian kita juga punya komunitas tersendiri ya. Ada komunitas HIV, kalau kita datang, screening HIV di situ, tes HIV, itu gratis, tidak membayar. Benar. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian kalau ketahuan dia positif, dampingi, temani, jangan dijauhkan. Benar. Karena kalau dijauhkan dia nggak mau minum obat. Dia nggak pasien HIV ini punya kecenderungan malas minum obat. Apalagi kalau dia ada di komunitas yang harus ditutup-tutupi nih. Di keluarganya nggak tahu. Masih banyak pasien yang reject. Dok, tolong jangan kasih tahu keluarga saya. Banyak nih. Padahal keluarga itu tahu dan menerima kondisi keluarganya yang terkena HIV. Seharusnya begitu. Iya benar banget, karena ya balik lagi kalau misalnya kayak gitu imunnya semakin terkena, semakin diserang ya dok ya. Dan nggak mau minum obat akhirnya. Dia malu, tidak mau minum obat, tidak mau melanjutkan minum obat. Padahal pengingat utama adalah caregiver ya. Benar. Bisa di keluarga atau teman dekat misalnya gitu. Nah, emang harus selalu kita dampingi ya dok ya, benar. Nah, upaya para remaja nih dok, termasuk saya sendiri ya, supaya ikut berperan dalam pencegahan HIV gitu, dalam target eliminasi HIV di 2030 tadi dok, gimana dok? Kita ini ada program yang namanya perilaku aman beresiko. Perilaku aman beresiko. Ya. Jadi perilaku aman dari yang beresiko, maksudnya jadi perilaku aman dari tindakan dari tindakan yang beresiko. Nah, kita kenal dengan istilah ABCD nih. Pertama, abstinence. Abstinence-nya artinya tidak melakukan hubungan seksual. Ya, sebelum menikah. Ini penting nih untuk remaja ya. Walaupun sekarang tuh angkanya tinggi loh ya. Apalagi saya kan berkecimpung di dunia penyakit infeksi menular seksual ya. Dari SMP yang mungkin awalnya dia tidak sengaja ya, atau yang memang ada misalnya karena korban seksual abuse misalnya ya, itu ada yang terkena misalnya. Jadi dari usia-usia anak-anak pun sudah ada yang terkena, dan ada juga yang tadi karena edukasi seksualnya tidak baik sehingga dia seorang remaja ini sudah berperilaku yang tidak baik terkait dengan perilaku seksualnya. Padahal abstinence ini penting. Jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ini penting nih.
gitu ya. Atau abstinence ini tidak, misal kita sudah menikah, kemudian mengetahui pasangan seksual kita yang sah, suami atau istri ini terkena penyakit infeksi menular seksual, maka abstinence dulu. Stop dulu hubungan seksualnya sampai pasangan seksual kita dinyatakan sembuh. Itu abstinence. Yang kedua, B nih, A, B, be faithful, setia pada pasangan ya. Setia pada pasangan ternyata bukan permintaan karena cinta. Cinta karena cinta maka harus setia gitu. Ya. Ternyata konsep be faithful ini adalah untuk mencegah infeksi menular seksual, termasuk HIV. HIV ini kan utamanya melalui hubungan seksual ya. Termasuk HIV. Untuk mencegah itu maka setialah pada pasangan. Satu pasangan, atau kalau maaf ya, kalau misalnya ada yang berpoligami, ya setialah pada pasangan yang tadi ya, yang memang pasangannya itu juga gitu, tidak nyabang dengan yang lain. Jadi setia pada pasangan, terutama terkait dengan hubungan seksual tadi. Lalu C ini menggunakan kondom. Kita tidak bisa. Saya ada pasien yang memang, dok saya nggak bisa nih karena memang saya punya perilaku ini nggak bisa. Jadi dia memang masuk ke dalam populasi berisiko tinggi, habitnya memang tidak baik. Maka edukasi penggunaan kondom ini nggak boleh dibuat stigma negatif gitu loh. Kondom ini kalau untuk populasi yang beresiko justru wajib. Jadi kita edukasi, pakai kondom. Harus itu ya. Bukan kita melegalkan pakai kondom itu jadinya melegalkan hubungan seksual beresiko. Bukan. Kondom itu justru untuk mencegah. Pencegahan ya. Pencegahan. Yang keempat D, drugs. No drugs. Jadi tidak masuk ke dalam nafsa, terutama nafsa dengan penggunaan jarum suntik. Begitu. Benar banget, karena ABCD tadi ya, itu betul. Bisa banget untuk sebagai bentuk pencegahan kepada seluruh kalangan masyarakat ya, dok ya, benar. Nah, banyak nih perbincangan kita terkait HIV/AIDS ini ya pemirsa, di mana hal ini mungkin memberikan perspektif dan pelajaran baru ya tentunya buat kita, sebagai bentuk upaya dalam menyatukan langkah mencegah dan menghapuskan stigma negatif serta diskriminasi pada HIV/AIDS di Indonesia. Terakhir nih dok, pesan utama nih yang ingin dokter sampaikan kepada remaja dan masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS gitu. Oke, baik. Jadi ini untuk pemirsa TV Unila ya, yang tentunya semuanya mau sehat nih, hidup sehat. Untuk mendukung program eliminasi HIV dan akhiri AIDS di tahun 2030, tentunya yang pertama adalah kita harus menghapuskan stigma negatif dan diskriminatif terhadap orang dengan HIV ODIF. Ini harus nih. Supaya apa? Supaya ODIF ini tidak enggan untuk mengajak populasinya, komunitasnya untuk screening. Benar. Satu. Yang kedua, ODIF ini merasa didampingi untuk bisa mencapai viral load, zero viral load. Sehingga nanti nggak nular nih, cukup di dia aja kena HIV-nya. Itu. Jadi itu pesan penting untuk semua masyarakat. Stigma, zero stigma dan diskriminatif itu harus dihilangkan. Itu ya, jadi selain ABCD tadi, pencegahan utama untuk diri kita sendiri supaya tidak tertular atau tidak tertular dari HIV ya. Oke, bener banget. Amin. Semoga pesan yang tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Ya, amin. Allahumma amin. Amin. Nah, pemirsa Unila TV, sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini, saya selaku pembawa acara berterima kasih kepada semua pemirsa yang sudah menemani kita untuk hadir bersama Dr. Ririn ya di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bergerak menuju perubahan yang lebih baik dengan cara menghentikan stigma negatif terhadap penderita HIV/AIDS, sehingga tidak lagi terjadi momok menakutkan di masyarakat. Mari bersama-sama terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang HIV khususnya pada remaja. Karena kesehatan adalah kunci, mari kita mulai sejak saat ini. Saya Bintang Aulia, sampai jumpa di Healthy Unila episode berikutnya.